Pernah kepikiran nggak gimana caranya para pejabat kesehatan itu bisa mengubah tumpukan data yang kelihatannya rumit jadi sebuah keputusan yang bisa menyelamatkan nyawa? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif dan membedah kasusnya. Kelihatannya sih kayak mereka punya bola kristal ya, bisa lihat masa depan gitu. Tapi, senjata rahasia mereka itu sebenarnya adalah sebuah sistem pengumpulan informasi yang super canggih yang mengubah data mentah jadi semacam intelijen. Oke, ini dia peta investigasi kita hari ini. Kita mulai dari surveillance, terus kita pastiin datanya benar. Abis itu, kita visualisasikan biar gampang dibaca, cari sinyalnya, dan yang terakhir, kita susun rencana aksinya. Yuk, langsung mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita perlu paham dulu nih alat utama kita. Jadi ini bukan sekedar sistem buat bikin laporan numpuk di meja ya, tapi sistem yang dirancang buat mendorong aksi nyata. Gampangnya gini, ini tuh soal mengubah data jadi intelijen yang bisa dipakai buat merencanakan, memantau dan mengevaluasi program kesehatan. Jadi ingat ya, hasil akhirnya itu bukan tumpukan kertas laporan, tapi sebuah keputusan. Nah, datanya udah ada. Terus? Ya, setiap detektif yang jago pasti tahu. Bukti itu percuma kalau nggak bisa dipercaya. Disinilah kualitas data jadi super penting. Jadi, sebelum kita jauh-jauh cari sinyal atau anomali, kita wajib cek dulu kualitas datanya. Kenapa? Simple. Data yang ngaco bisa bikin kita ambil kesimpulan yang salah total. Dan kalau udah salah, akibatnya bisa fatal kan? Nah, buat mastiin datanya oke, ada 3 cek utama yang harus dilewatin. Pertama, kelengkapannya. Semua ngelapor nggak? Kedua, ketepatan waktu. Datanya masuk pas dibutuhin nggak? Dan ketiga, konsistensi. Angkanya masuk akal nggak sih? 3 hal ini nih yang jadi saringan awal biar data yang dianalisis itu benar-benar bisa dipegang. Contohnya kayak gini nih biar kebayang. Coba lihat. Di satu sisi, data yang nggak lengkap bisa bikin kita panik. Wah, angka vaksinasi anjlok 30%. Padahal, setelah datanya lengkap, ternyata angkanya stabil. Cuma ada 30% klinik yang telat lapor. Nah, ini bukti nyata kenapa ngecek lengkapan itu krusial. Biar kita nggak salah kaprah dan buang-buang tenaga buat alarm palsu. Oke, datanya udah bersih, udah bisa dipercaya. Sekarang saatnya sulap. Kita ubah spreadsheet yang isinya angka-angka doang jadi sebuah cerita. Gimana caranya? Lewat visualisasi. Ini langkah biar data itu bisa ngomong sama kita. Tapi ingat, visualnya juga nggak boleh asal. Pesan yang tepat butuh visual yang tepat. Tiap grafik itu punya tugasnya masing-masing buat ngejawab pertanyaan yang beda-beda. Yuk, kita lihat beberapa contohnya. Nah, kalau mau lihat tren, misalnya program kita ini makin bagus atau makin jelek ya dari bulan ke bulan, grafik garis ini juaranya. Kita bisa langsung lihat naik turunnya, polanya gimana, ada yang aneh atau enggak. Beda lagi kalau kita mau bandingin, katakanlah performa antar klinik di waktu yang sama, pakai grafik datang ini langsung kelihatan. Oh, klinik A paling top, klinik C ketinggalan nih. Jadi gampang banget buat nentuin siapa yang butuh perhatian lebih. Terus kalau mau tahu komposisi alias dari semua masalah ini, penyebab terbesarnya apa aja sih? Nah, grafik donat ini ngebantu banget. Kita jadi bisa lihat, oh ternyata 50% masalahnya karena A. Jadi fokus kita bisa langsung ke akar masalah yang paling gede. Oke, visualnya udah cakep, petunjuknya udah di depan mata. Sekarang baru deh kerjaan detektif yang sesungguhnya dimulai. Kita cari sinyal-sinyal penting yang mungkin tersembunyi di balik semua data ini. Di dunia kesehatan masyarakat, biasanya analis itu waspada sama 3 bendera merah ini. Pertama, kesenjangan cakupan. Kedua, kejadian buruk. Dan ketiga, ketidaksetaraan. Nah, kalau salah satu dari ini muncul, itu tandanya harus ada investigasi lebih lanjut. Nah, lihat deh grafik ini. Ini contoh bagus banget. Konsep ketidaksetaraan yang tadinya abstrak, di sini jadi kelihatan nyata dan mendesak. Jomplang banget kan performa klinik A, B, dan C dibanding rata-rata regional. Langsung kelihatan jelas masalahnya di mana. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita panik dan nunjuk-nunjuk, ada satu pertanyaan super penting yang harus dijawab. Penurunan ini beneran terjadi di lapangan atau jangan-jangan cuma gara-gara salah data? Untuk ngejawab itu, detektif data punya checklist buat ngecek realitas. Mereka bakal periksa lagi kelengkapannya, ketepatan waktunya, konsistensinya. Bahkan, mereka juga ngecek ada perubahan sistem nggak baru-baru ini, atau data lain mendukung tren ini nggak. Semua ini dilakukan buat mastiin kita nggak salah tangkap sebelum teriak, ada masalah.
Oke, masalahnya ketemu dan udah terkonfirmasi ini bukan salah data. Terus apa? Nah, nemuin masalah itu baru setengah jalan. Langkah terakhirnya adalah ngebangun argumen buat solusi yang jelas dan efektif. Disinilah data akhirnya diubah jadi aksi nyata. Biar rekomendasinya kuat, alur logikanya harus jelas. Mulai dari temuannya apa, terus gali kenapa ini bisa terjadi. Dari situ kita cari opsinya apa aja, dan terakhir baru kita pilih rekomendasi terbaiknya ini. Jadi nyambung banget dari data sampai ke usulan aksi. Kadang-kadang, kan masalahnya ndak cuma satu ya. Nah, pas dihadapkan sama banyak masalah, tim bisa pakai alat bantu kayak matriks prioritas ini. Jadi bisa kelihatan jelas dari semua masalah, mana yang paling besar, paling gawat, dan paling mungkin diatasi. Ini cara yang adil dan transparan buat nentuin mana yang harus dikerjain duluan, apalagi kalau sumber daya terbatas. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ujung-ujungnya, surveillance itu bukan buat bikin laporan, tapi buat ngambil keputusan dan tindakan. Jadi data itu cuma titik awal, bukan tujuan akhir. Jadi intinya sistem ini ngasih kita kacamata buat melihat masalah dengan lebih jelas dan peta buat bertindak dengan lebih bijak. Nah, sekarang setelah tahu prosesnya, coba deh pikirin, kira-kira tren kesehatan apa sih yang nggak kelihatan di lingkungan sekitar Anda yang mungkin seru buat diselidiki?